Ganjar masih teratas, Prabowo dan Anies saling sikut menurut survei SMRC dan Denny JA. Melihat bahwa ini pantas untuk kemudian diemban oleh Ganjar karena dianggap paling identik, sehingga itu yang menyebabkan Ganjar kemudian mendapatkan penguasaan daerah di daerah-daerah yang menurut Jokowi juga kuat. Yang menarik adalah perebutan daerah atau penggerogotan yang terjadi di daerah-daerah yang dulu merupakan daerah yang tidak memilih Jokowi, kecenderungannya terjadi kanibalisme antara suara Mas Anies dengan suara Pak Prabowo. Kalau mau dispekulasikan kenapa, ya sederhana saja, Mas Anies menikmati pilihan politik Pak Prabowo untuk masuk ke dalam barisan pemerintahan Pak Jokowi. Ketua partai untuk betul-betul mencermati situasi yang tidak mudah ini, termasuk memberikan dukungan penuh kepada selesainya pemerintahan Pak Jokowi itu sampai 2024. Sementara rakyat menunggu berbagai hal yang harus diselesaikan. Tapi sekali lagi bahwa mungkin Pak Jokowi juga ingin sustain ke depan itu, calonnya ingin melanjutkan cita-cita yang sama-sama itu diinginkan oleh Ibu Mega. Tapi sekali lagi itu semua tentu akan menjadi hal yang menjadi akhirnya keputusan Ketua Umum yang siapa orangnya dan timingnya kapan. Saya jelas tidak akan memilih Prabowo Subianto karena beliau sudah tua, sudah waktunya istirahat. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan, dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Mungkin pilihan saya satu-satunya adalah Ganjar Pranowo, karena selain dia punya rekam jejak yang bagus dalam melawan radikalisme, dia juga dekat dengan rakyat kecil dan menjadi bagian dari kita semua. Jadi jangan pada marah ya, meski Pilpres masih jauh, saya sudah menentukan siapa akan saya pegang nanti. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bersaing ketat di puncak klasemen elektabilitas menuju Pilpres 2024 nanti. Mengutip dengan setia di posisi ketiga, menurut hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang kredibel, masih ada Anies Baswedan. Meski begitu, hadirnya Anies dengan segala pemberitaan tentang orang ini ternyata malah berdampak buruk pada anjloknya elektabilitas Partai Nasdem yang menurut survei SMRC di kisaran 3,2%. Menarik untuk dicermati adalah posisi tiga besar, terutama persentase elektabilitas Prabowo Subianto versus Anies Baswedan yang terlihat saling mengalahkan. Setidaknya, model survei dari SMRC dan Denny JA yang hasil survei terkini versi lembaga survei DDR menghasilkan nama Ganjar Pranowo yang masih berkibar di posisi teratas, yaitu 25,8%, diikuti oleh Prabowo Subianto 23,9%, Anies Baswedan 17,8%, disusul Ridwan Kamil 9,4%, dan Erlangga Hartarto 5,%. Sementara hasil survei SMRC tidak kalah menarik karena setelah Ganjar Pranowo justru ada nama Anies Baswedan yang sebesar 18,6%. Sementara hasil survei SMRC tidak kalah menarik karena telah Ganjar Pranowo sebesar 26,5%. Justru ada nama Anies Baswedan 18,6%, lalu barulah ada Prabowo 16,8%, dan sisanya Ridwan Kamil 6%. Sisanya para tokoh masih cukup berjarak dengan Ridwan Kamil, yaitu kurang dari 2%. Nah, menyimak hasil survei tadi praktis hanya Ganjar yang terbilang cukup nyaman di posisi teratas, nyaris belum mampu digoyahkan. Sedangkan Prabowo dan Anies masih seperti saling sikut, yang mungkin hasilnya dipengaruhi oleh proses survei itu sendiri. Lalu AHY kemana? AHY lebih baik nggak membicarakan soal AHY. Kalau sampai hari ini, potensi elektabilitas AHY untuk bisa terbilang sangatlah sulit. Kalau tidak bisa disebut garis mustahil, mungkin Pepo SBY butuh turun gunung.
terus naik dan turun lagi. Sampai setidaknya media Maret sampai Juni 2023, di mana saat ini diperkirakan peta persaingan menuju Pilpres 2024 sudah sangat jelas siapa saja tokoh yang akan diusung. Nah, melihat hasil survei SMRC dan Denny JA, tadi sebaiknya pendukung Anies jangan cuma dulu ingat kalau masih cukup banyak work hasil kerja dia selama menjadi gubernur DKI Jakarta yang tampaknya masih akan terungkap. Meski kalau cerdik, dia juga bisa kembalikan situasi untuk mengakui hasil kerja Heru Budi Hartono. Sebagai hasil kerjanya Pak Heru kan ibarat tinggal gunting pita saja. Ya begitu mungkin rasi yang coba dimainkan oleh kubu Anies. Ingat loh, sampai hari ini cuma Anies yang terbilang pola alias banyak tingkah dengan sifat politik. Dari cara mukanya, meski menolak disebut melakukan pencurian start, sampainya para calon lain belum bergerak. Sehingga ibarat kejuaraan olahraga, ada seperti tim yang belum bertanding, tapi sudah koar-koar kalau dirinya akan menjadi pemenang dari kejauhan. Itu agak-agak gimana ya kan? Akhirnya kita lihat saja deh. Nanti lihat politik nasional mulai awal 2023 akan seperti apa. PDIP yang masih memantau situasi dan mempertimbangkan banyak hal. Tampaknya sekitar 1-3 bulan lagi akan semakin serius untuk menggodok calon potensial mereka. Agar waktunya nanti bisa diumumkan ke publik, sekaligus bikin kader para pesaingnya. Ingat loh, bagaimanapun PDIP bukanlah partai kaleng-kaleng. Kini PDIP sedang mengincar hat-trick untuk pemenang pemilu, sekaligus mendudukan tokoh pilihan untuk kembali menjadi Presiden RI sebagai penerus Jokowi. Ya, kita nantikan bersama kelanjutannya drama politik ini. Sejak sekarang, kita harus tegas dan berani menjagokan Ganjar untuk menjadi penerus Jokowi. Bersaing ketat di puncak klasemen elektabilitas menuju Pilpres 2024 nanti. Mengutip dengan setia di posisi ketiga, menurut hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang kredibel, masih ada Anies Baswedan. Meski begitu, hadirnya Anies dengan segala pemberitaan tentang orang ini ternyata malah berdampak buruk pada anjloknya elektabilitas Partai Nasdem yang menurut survei SMRC di kisaran 3,2%. Menarik untuk dicermati adalah posisi 3 besar, terutama persentase elektabilitas Prabowo Subianto versus Anies Baswedan yang terlihat saling mengalahkan. Setidaknya, model survei dari SMRC dan Denny JA yang hasil survei terkini versi lembaga survei DDR menghasilkan nama Ganjar Pranowo yang masih berkibar di posisi teratas, yaitu 25,8%, diikuti oleh Prabowo Subianto 23,9%, Anies Baswedan 17,8%, disusul Ridwan Kamil 9,4% dan Erlangga Hartarto 5,%. Sementara hasil survei SMRC tidak kalah menarik karena setelah Ganjar Pranowo justru ada nama Anies Baswedan